Berhenti sejenak. Jika Anda menonton video ini sekarang, ini bukan kebetulan. Para malaikat telah menuntun Anda ke sini karena ada sesuatu yang sangat penting yang perlu Anda ketahui tentang kehidupan Anda. Ada seseorang di sekitar Anda yang secara diam-diam mengacaukan takdir Anda, memblokir berkat yang seharusnya sudah menjadi milik Anda, dan para malaikat sudah mengirimkan peringatan berkali-kali. Tapi apakah Anda sudah menyadarinya? Dalam beberapa menit ke depan, Anda akan menemukan siapa orang ini, bagaimana mereka melakukannya, dan yang paling penting, bagaimana Anda bisa melindungi diri Anda dan memulihkan jalur takdir sejati Anda. Jangan lewatkan 1 detik pun dari video ini, karena pada akhir video, Anda akan memiliki kejelasan yang telah Anda cari selama ini. Pernahkah Anda merasa bahwa hidup Anda seperti berjalan di tempat? Bahwa tidak peduli seberapa keras Anda berusaha, kesuksesan selalu terasa begitu dekat namun tidak pernah benar-benar terwujud? Bahwa peluang bagus selalu lolos dari tangan Anda pada menit terakhir? Atau bahwa Anda merasa sangat lelah secara emosional setelah menghabiskan waktu dengan orang-orang tertentu, seolah-olah energi Anda tersedot habis? Ini bukan imajinasi Anda. Ini juga bukan kebetulan. Dan yang paling penting, ini bukan salah Anda. Apa yang sedang Anda alami adalah fenomena spiritual yang sangat nyata, dan para malaikat pelindung Anda sudah mencoba memberitahu Anda tentang hal ini melalui berbagai tanda dan sinyal. Dunia spiritual jauh lebih kompleks daripada yang bisa kita lihat dengan mata fisik kita. Di dimensi yang tidak terlihat, ada pertukaran energi yang konstan, ada jalur takdir yang mengalir seperti sungai cahaya, dan ada kekuatan-kekuatan yang bisa mempengaruhi perjalanan jiwa kita. Para malaikat, sebagai pelindung dan pembimbing kita, memiliki kemampuan untuk melihat semua ini dengan sempurna. Dan saat ini, mereka sedang mengirimkan peringatan mendesak kepada banyak orang, termasuk mungkin kepada Anda yang sedang menonton ini. Peringatan tentang seseorang dalam hidup Anda yang, baik secara sadar maupun tidak sadar, sedang menghalangi jalan spiritual Anda, memblokir berkat Anda, dan mengacaukan takdir indah yang telah dirancang alam semesta untuk Anda. Mari kita mulai dengan memahami bagaimana para malaikat berkomunikasi dengan kita. Mereka tidak datang dengan suara keras atau penampakan dramatis seperti di film-film. Komunikasi mereka jauh lebih halus, lebih personal, dan seringkali tersembunyi di dalam detail-detail kecil kehidupan sehari-hari kita. Salah satu cara paling umum para malaikat berkomunikasi adalah melalui perasaan intuitif yang kuat. Pernahkah Anda tiba-tiba merasa tidak nyaman di sekitar seseorang tanpa alasan yang jelas? Pernahkah ada suara kecil di dalam hati Anda yang mengatakan untuk berhati-hati dengan orang tertentu, meskipun secara logis tidak ada yang salah? Itu adalah malaikat pelindung Anda yang berbisik kepada Anda. Mereka juga berkomunikasi melalui mimpi. Jika Anda sering bermimpi tentang seseorang dalam konteks negatif, atau jika Anda bermimpi tentang penghalang, dinding, atau jalan buntu bersamaan dengan kehadiran orang tertentu, ini adalah pesan simbolis dari para malaikat. Mereka menunjukkan kepada Anda dalam bahasa mimpi bahwa orang ini adalah penghalang dalam perjalanan spiritual Anda. Tanda lain yang sangat jelas adalah pola angka berulang. Apakah Anda sering melihat angka seperti 1111, 333, atau 444 tepat setelah berinteraksi dengan seseorang? Ini bukan kebetulan. Para malaikat menggunakan angka-angka ini sebagai kode untuk menarik perhatian Anda dan mengatakan, perhatikan apa yang baru saja terjadi, ada sesuatu yang penting di sini. Tetapi mungkin tanda yang paling diabaikan adalah pola kejadian aneh dalam hidup Anda. Pernahkah Anda memperhatikan bahwa setiap kali Anda akan mencapai sesuatu yang besar, seseorang tiba-tiba muncul dengan drama, krisis, atau masalah yang mengalihkan perhatian Anda? Atau bahwa rencana-rencana baik Anda selalu gagal setelah Anda membagikannya dengan orang tertentu?
Ini adalah interferensi energetik yang sangat nyata. Sekarang, mari kita bicara tentang siapa sebenarnya orang ini yang mengacaukan takdir Anda. Dan disinilah hal-hal menjadi sangat menarik, karena orang ini mungkin bukan musuh yang jelas. Mereka mungkin bukan orang yang Anda duga. Dalam banyak kasus, orang yang mengacaukan takdir Anda adalah seseorang yang dekat dengan Anda. Seseorang yang Anda percayai. Seseorang yang mungkin bahkan Anda cintai. Ini bisa jadi anggota keluarga, teman dekat, pasangan, atau rekan kerja. Dan inilah mengapa peringatan ini begitu penting, karena kita seringkali buta terhadap interferensi yang datang dari orang-orang terdekat kita. Ada beberapa tipe kepribadian energetik yang secara khusus berbahaya bagi takdir spiritual Anda. Tipe pertama adalah penyerap energi, atau yang sering disebut vampir energi. Ini adalah orang-orang yang, entah mereka sadari atau tidak, mengambil energi vital Anda untuk diri mereka sendiri. Mereka selalu datang dengan masalah, selalu dalam krisis, selalu membutuhkan bantuan, dukungan, perhatian Anda. Dan setiap kali Anda memberi, Anda merasa terkuras. Yang berbahaya dari tipe ini adalah bahwa mereka menciptakan ketergantungan energetik. Mereka menjadi seperti lubang hitam yang menarik semua cahaya Anda, semua vitalitas Anda, semua momentum spiritual Anda. Dan karena energi Anda terus-menerus tersedot, Anda tidak memiliki cukup kekuatan untuk mengejar takdir Anda sendiri. Tipe kedua adalah proyektor negatif. Ini adalah orang-orang yang secara konstan memproyeksikan ketakutan, keraguan, dan negativitas mereka kepada Anda. Mereka adalah orang-orang yang selalu mengatakan itu tidak mungkin, itu terlalu berisiko, kamu tidak bisa melakukannya, atau siapa kamu untuk bermimpi sebesar itu? Mereka mungkin mengatakan ini karena mereka peduli dan ingin melindungi Anda, tetapi efeknya sama destruktifnya. Proyeksi negatif ini bekerja seperti mantra gelap yang ditanamkan di alam bawah sadar Anda. Setiap kali mereka mengatakan Anda tidak bisa, sebagian dari Anda mulai percaya. Setiap kali mereka meragukan mimpi Anda, mimpi itu menjadi sedikit lebih redup. Dan perlahan-lahan, tanpa Anda sadari, Anda mulai hidup bukan sesuai takdir Anda, tetapi sesuai dengan keterbatasan yang mereka proyeksikan kepada Anda. Tipe ketiga, dan ini yang paling berbahaya, adalah manipulator spiritual yang sadar. Ini adalah orang-orang yang tahu persis apa yang mereka lakukan. Mereka melihat cahaya Anda, potensi Anda, dan takdir indah yang sedang Anda jalani, dan mereka merasa terancam olehnya. Mungkin karena iri, mungkin karena takut kehilangan kontrol atas Anda, atau mungkin karena kesuksesan Anda akan menyoroti kegagalan mereka sendiri. Orang-orang ini akan secara aktif menyabotase Anda. Mereka akan memberikan saran buruk yang dikemas sebagai kebaikan. Mereka akan menciptakan drama pada momen-momen penting Anda. Mereka akan membocorkan rencana Anda kepada orang lain. Mereka akan menabur benih keraguan di lingkaran sosial Anda. Dan mereka akan melakukan semua ini sambil tersenyum dan berpura-pura menjadi teman atau keluarga yang peduli. Sekarang, Anda mungkin bertanya, bagaimana saya bisa tahu dengan pasti siapa orang ini dalam hidup saya? Para malaikat telah memberikan petunjuk yang sangat spesifik, dan saya akan membagikannya kepada Anda sekarang. Dengarkan dengan saksama, karena ini mungkin akan memberikan kejelasan yang mengubah segalanya. Perhatikan reaksi tubuh Anda. Tubuh Anda adalah antena spiritual yang sangat sensitif. Ketika Anda berada di sekitar orang yang mengacaukan takdir Anda, tubuh Anda tahu. Anda mungkin merasa tegang di bahu atau leher. Anda mungkin merasa berat di dada. Anda mungkin tiba-tiba merasa sangat lelah. Atau Anda mungkin merasa cemas tanpa alasan yang jelas.
Ini adalah sistem peringatan dini spiritual Anda. Perhatikan pola energi Anda. Lacak tingkat energi Anda sebelum dan sesudah berinteraksi dengan orang-orang yang berbeda dalam hidup Anda. Jika ada seseorang yang secara konsisten membuat Anda merasa terkuras, berat, atau negatif setelah berinteraksi dengan mereka, bahkan jika interaksinya tampak menyenangkan di permukaan, itu adalah tanda merah besar. Perhatikan timing kejadian buruk. Ini sangat penting. Mulailah mencatat kapan hal-hal buruk terjadi dalam hidup Anda. Apakah ada pola? Apakah masalah sering muncul setelah Anda menghabiskan waktu dengan orang tertentu? Apakah peluang gagal setelah Anda membagikan rencana Anda dengan seseorang? Jika Anda melihat pola yang konsisten, itu bukan kebetulan. Itu adalah interferensi energetik yang nyata. Perhatikan bagaimana orang ini bereaksi terhadap kesuksesan Anda. Ini adalah tes lakmus yang sangat jelas. Ketika sesuatu yang baik terjadi pada Anda, bagaimana orang ini bereaksi? Apakah mereka benar-benar bahagia untuk Anda? Atau apakah ada kilatan sesuatu yang lain di mata mereka? Apakah mereka merayakan Anda? Atau apakah mereka dengan cepat mengalihkan pembicaraan kembali ke diri mereka sendiri? Apakah mereka mendukung mimpi Anda? Atau apakah mereka selalu menemukan alasan mengapa mimpi itu tidak akan berhasil? Orang yang benar-benar baik untuk takdir Anda akan merayakan kesuksesan Anda seolah-olah itu adalah kesuksesan mereka sendiri. Mereka akan mendorong Anda untuk bermimpi lebih besar. Mereka akan menjadi pemandu sorak terbesar Anda. Orang yang mengacaukan takdir Anda akan melakukan sebaliknya, meskipun mereka mungkin mencoba menyembunyikannya. Perhatikan juga mimpi Anda. Sudah berapa lama Anda tidak bermimpi tentang masa depan? Sudah berapa lama Anda tidak merasa bersemangat tentang kemungkinan-kemungkinan? Jika Anda merasa bahwa mimpi Anda telah menjadi lebih kecil sejak orang tertentu masuk ke dalam hidup Anda, atau jika Anda telah berhenti bermimpi sama sekali, itu adalah tanda bahwa energi mereka sedang menekan jiwa Anda. Ada juga tanda-tanda spiritual yang lebih langsung. Jika Anda tiba-tiba mulai mengalami mimpi buruk setelah menghabiskan waktu dengan seseorang, jika Anda merasa seperti ada beban berat di aura Anda, jika Anda mulai meragukan diri sendiri dan kemampuan Anda setelah berbicara dengan mereka, ini semua adalah peringatan dari para malaikat. Beberapa dari Anda sekarang mungkin sudah mulai menyadari siapa orang ini dalam hidup Anda. Nama atau wajah seseorang mungkin terus muncul di pikiran Anda saat Anda mendengarkan ini. Itu bukan kebetulan. Itu adalah malaikat pelindung Anda yang memberikan konfirmasi. Percayalah pada intuisi Anda. Percayalah pada apa yang hati Anda katakan, bahkan jika pikiran logis Anda mencoba untuk membenarkan atau menjelaskan perilaku orang tersebut. Sekarang, mari kita bicara tentang sesuatu yang sangat penting. Mengapa ini terjadi pada Anda? Mengapa alam semesta mengizinkan seseorang untuk mengacaukan takdir Anda? Dan inilah kebenaran mendalam yang perlu Anda pahami. Ini bukan tentang hukuman. Ini adalah tentang pembelajaran dan evolusi spiritual. Setiap jiwa memiliki kontrak spiritual tertentu sebelum datang ke bumi. Bagian dari kontrak itu termasuk pelajaran-pelajaran yang harus kita pelajari, batasan-batasan yang harus kita lampaui, dan kekuatan-kekuatan yang harus kita kembangkan. Kadang-kadang, orang yang mengacaukan takdir kita sebenarnya adalah guru spiritual yang menyamar, yang ada di sana untuk mengajarkan kita pelajaran penting tentang batasan, tentang nilai diri, tentang kekuatan personal. Mereka ada di sana untuk mengajarkan Anda untuk mendengarkan intuisi Anda, untuk mempercayai diri sendiri lebih dari pendapat orang lain, untuk melindungi energi Anda, untuk mengatakan tidak, untuk melepaskan orang-orang yang tidak melayani evolusi tertinggi Anda, bahkan jika orang-orang itu adalah orang yang Anda cintai. Ini adalah salah satu pelajaran paling sulit dalam perjalanan spiritual.
untuk memahami bahwa cinta sejati kadang-kadang berarti menciptakan jarak. Bahwa melindungi takdir Anda kadang-kadang berarti melepaskan hubungan yang telah Anda pegang erat. Bahwa loyalitas kepada jiwa Anda sendiri harus datang terlebih dahulu, bahkan sebelum loyalitas kepada keluarga atau teman. Para malaikat ingin Anda tahu bahwa mengenali dan menangani situasi ini bukanlah tentang menjadi tidak baik atau tidak peduli. Ini tentang menjadi bijaksana secara spiritual. Ini tentang memahami bahwa Anda tidak bisa membantu orang lain jika Anda sendiri tenggelam. Bahwa Anda tidak bisa menyalakan lilin orang lain jika api Anda sendiri padam. Takdir Anda adalah amanah suci. Itu bukan hanya tentang Anda. Setiap orang yang ditakdirkan untuk Anda bantu, setiap hidup yang Anda akan sentuh, setiap perbedaan yang Anda akan buat di dunia ini, semuanya bergantung pada Anda mencapai takdir itu. Ketika seseorang menghalangi jalur Anda, mereka bukan hanya menyakiti Anda, mereka juga merampok dunia dari kontribusi unik yang hanya Anda yang bisa berikan. Jadi apa yang harus Anda lakukan sekarang? Bagaimana Anda melindungi diri dan memulihkan jalur takdir Anda? Inilah bagian di mana kita beralih dari pemahaman ke tindakan, dari kesadaran ke pemberdayaan. Langkah pertama adalah mengakui kebenaran. Berhentilah membuat alasan untuk orang ini. Berhentilah membenarkan perilaku mereka. Berhentilah mengatakan pada diri sendiri bahwa Anda terlalu sensitif atau bahwa Anda membayangkan hal-hal. Jika setiap sel dalam tubuh Anda mengatakan ada sesuatu yang salah, percayalah. Pengakuan ini sendiri sudah merupakan tindakan pemberdayaan yang sangat besar. Langkah kedua adalah menciptakan batasan spiritual. Ini mungkin batasan fisik, di mana Anda mengurangi waktu yang Anda habiskan dengan orang ini. Ini mungkin batasan emosional, di mana Anda berhenti berbagi mimpi, rencana, dan kerentanan terdalam Anda dengan mereka. Ini mungkin batasan energetik, di mana Anda secara sadar memutuskan untuk tidak menyerap atau mengambil emosi dan proyeksi mereka. Bagi banyak orang, ini adalah bagian tersulit, terutama jika orang yang mengacaukan takdir Anda adalah anggota keluarga atau teman lama. Tetapi ingatlah ini, batasan bukan tentang hukuman atau penolakan. Batasan adalah tentang perlindungan dan penghormatan diri. Bahkan taman yang paling indah membutuhkan pagar untuk berkembang. Langkah ketiga adalah pembersihan energetik. Anda perlu membersihkan energi mereka dari bidang aura Anda. Ada banyak cara untuk melakukan ini. Anda bisa mandi dengan garam laut sambil memvisualisasikan semua energi negatif mengalir keluar dari Anda. Anda bisa membakar tanaman bijak atau palo santo di sekitar ruangan Anda. Anda bisa melakukan meditasi pemotongan tali, di mana Anda secara spiritual memotong ikatan energetik yang mengikat Anda dengan orang ini. Salah satu teknik yang sangat kuat adalah meditasi cahaya pelindung. Setiap pagi, luangkan beberapa menit untuk memvisualisasikan cahaya putih atau emas yang cemerlang mengelilingi Anda seperti bola pelindung. Niatkan bahwa cahaya ini hanya mengizinkan energi cinta, kesehatan, dan kelimpahan untuk masuk dan memantulkan kembali segala sesuatu yang lain. Katakan pada diri sendiri, saya dilindungi oleh cahaya ilahi dan hanya yang terbaik yang bisa mencapai saya. Langkah keempat adalah meminta bantuan langsung dari para malaikat. Anda tidak sendirian dalam perjalanan ini. Anda memiliki tim spiritual yang luar biasa yang selalu siap membantu Anda, tetapi mereka membutuhkan izin Anda. Mereka membutuhkan undangan Anda, karena mereka menghormati kehendak bebas Anda. Cobalah doa ini. Anda bisa mengatakannya dengan keras atau dalam hati Anda. Para malaikat pelindungku, aku meminta bantuan kalian. Tolong tunjukkan kepadaku dengan jelas siapa yang tidak melayani evolusi tertinggiku.
Berikan aku keberanian untuk melepaskan apa yang harus dilepaskan. Lindungi energiku dan jalur takdirku. Bukalah jalan untukku untuk bertemu dengan orang-orang yang akan mendukung, merayakan, dan mengangkatku. Lindungiku dari semua gangguan, baik yang terlihat maupun tidak terlihat. Aku mempercayakan diriku pada bimbingan kalian. Dan demikianlah. Terima kasih. Ulangi doa ini setiap hari, dan perhatikan bagaimana kehidupan Anda mulai bergeser. Perhatikan bagaimana situasi mulai mengklarifikasi diri mereka sendiri. Perhatikan bagaimana Anda mulai mendapatkan keberanian dan kejelasan yang Anda butuhkan. Langkah kelima adalah menutup kembali dengan cahaya Anda sendiri. Ketika Anda telah menghabiskan waktu lama dengan energi seseorang yang menguras, cahaya batin Anda mungkin telah menjadi redup. Sekarang adalah waktunya untuk menyalakannya kembali. Lakukan hal-hal yang membuat Anda merasa hidup. Habiskan waktu di alam. Dengarkan musik yang mengangkat jiwa Anda. Baca buku-buku yang menginspirasi Anda. Kelilingi diri Anda dengan orang-orang yang melihat kebesaran dalam diri Anda. Mulailah setiap hari dengan afirmasi yang kuat. Saya adalah pencipta takdir saya. Saya dilindungi, dibimbing, dan dicintai oleh alam semesta. Saya menarik orang dan situasi yang mendukung evolusi tertinggi saya. Saya membebaskan semua yang tidak melayani saya dengan cinta. Jalur saya jelas, cahaya saya cerah, dan takdir saya tidak bisa dihentikan. Katakan ini dengan perasaan, dengan keyakinan, seolah-olah itu sudah benar. Karena dalam dimensi spiritual, itu sudah benar. Anda hanya membawa realitas itu ke dalam pengalaman fisik Anda. Langkah keenam, dan ini sangat penting, adalah maafkan tetapi jangan lupa. Memaafkan orang yang telah mengacaukan takdir Anda bukan tentang mengatakan bahwa apa yang mereka lakukan tidak apa-apa. Ini tentang membebaskan diri Anda dari beban kemarahan dan kebencian. Karena selama Anda memegang energi negatif itu mengikat Anda pada mereka secara energetik. Pengampunan adalah kebebasan. Tetapi pengampunan tidak berarti Anda harus membiarkan mereka kembali ke dalam ruang intim Anda. Anda bisa memaafkan seseorang dari kejauhan. Anda bisa melepaskan mereka dengan cinta sambil tetap menjaga batasan yang melindungi Anda. Kebijaksanaan adalah mengetahui perbedaan antara cinta tanpa syarat dan akses tanpa syarat. Sekarang, saya ingin berbicara tentang sesuatu yang mungkin terjadi ketika Anda mulai mengambil langkah-langkah ini. Ketika Anda mulai melepaskan orang yang mengacaukan takdir Anda, ketika Anda mulai melindungi energi Anda dan mengikuti bimbingan malaikat, kehidupan Anda mungkin tampak menjadi lebih kacau untuk sementara waktu sebelum menjadi lebih baik. Ini yang disebut krisis spiritual atau malam gelap jiwa mini. Orang yang Anda lepaskan mungkin bereaksi dengan kuat. Mereka mungkin mencoba untuk menarik Anda kembali dengan berbagai cara, drama, rasa bersalah, manipulasi emosional. Atau mereka mungkin menyebarkan gosip atau mencoba merusak reputasi Anda. Ini normal. Ini sebenarnya adalah tanda bahwa Anda berada di jalur yang benar. Ketika Anda mulai bangkit ke takdir sejati Anda, segala sesuatu yang tidak sejalan dengan itu akan mulai rontok. Ini bisa terasa menakutkan, tetapi percayalah pada prosesnya. Para malaikat sedang membersihkan jalan untuk sesuatu yang jauh lebih baik. Di sisi lain, Anda mungkin juga mulai melihat sinkronisitas yang luar biasa. Orang-orang baru mungkin mulai muncul dalam hidup Anda yang terasa seperti jiwa keluarga. Peluang yang Anda impikan mungkin tiba-tiba terbuka. Hal-hal yang telah macet selama bertahun-tahun mungkin tiba-tiba mulai bergerak. Ini karena ketika Anda melepaskan penghalang, energi bisa mengalir lagi.
Banyak orang yang telah mengikuti bimbingan ini melaporkan perubahan yang luar biasa dalam hidup mereka dalam hitungan minggu atau bulan. Mereka mendapatkan pekerjaan yang selama ini mereka inginkan. Mereka bertemu dengan pasangan jiwa mereka. Mereka memulai bisnis yang sukses. Mereka menyembuhkan penyakit kronis. Mereka menemukan kembali gairah dan tujuan mereka. Ini bukan keajaiban. Ini adalah apa yang terjadi secara alami ketika Anda menghapus penghalang dan menyelaraskan kembali dengan jalur takdir sejati Anda. Ini adalah aliran kehidupan yang seharusnya Anda alami sepanjang waktu. Ada satu hal lagi yang sangat penting untuk dipahami. Kadang-kadang, orang yang mengacaukan takdir Anda adalah bagian dari diri Anda sendiri. Kadang-kadang, itu adalah suara kritik batin Anda, keyakinan pematas Anda, ketakutan dan keraguan Anda sendiri. Kadang-kadang, musuh terbesar takdir Anda adalah Anda sendiri. Jika ini kasusnya untuk Anda, langkah-langkah yang sama berlaku. Anda perlu mengenali pola pikir destruktif ini. Anda perlu menciptakan batasan dengan mereka, menolak untuk terlibat dengan mereka. Anda perlu membersihkan energi negatif ini dari sistem Anda. Dan Anda perlu meminta bantuan para malaikat untuk menggantikan program-program lama ini dengan kebenaran baru tentang siapa Anda sebenarnya. Karena kebenaran tentang Anda adalah ini. Anda adalah makhluk cahaya dan cinta yang tak terbatas. Anda adalah ekspresi unik dari kesadaran ilahi. Anda memiliki hadiah, bakat, dan tujuan yang tidak ada orang lain di seluruh alam semesta yang bisa penuhi dengan cara yang sama seperti Anda. Takdir Anda penting. Perjalanan Anda penting. Anda penting. Dan para malaikat ingin Anda tahu bahwa tidak ada yang bisa benar-benar menghentikan takdir Anda kecuali Anda menyerah. Orang lain mungkin mencoba menghalangi, mereka mungkin memperlambat, mereka mungkin membuat perjalanan lebih sulit. Tetapi mereka tidak bisa menghentikan apa yang alam semesta telah tetapkan untuk Anda, kecuali Anda membiarkan mereka dengan menyerah. Jadi jangan menyerah. Tidak peduli seberapa sulitnya sekarang. Tidak peduli berapa lama Anda merasa terjebak. Tidak peduli siapa yang mengatakan kepada Anda bahwa mimpi Anda terlalu besar atau bahwa Anda tidak cukup baik. Mereka salah. Para malaikat benar. Dan dalam hati terdalam Anda tahu kebenaran ini. Anda sedang menonton video ini hari ini karena sudah waktunya. Sudah waktunya untuk bangun. Sudah waktunya untuk melihat dengan jelas. Sudah waktunya untuk mengambil kembali kekuatan Anda. Sudah waktunya untuk melangkah sepenuhnya ke dalam takdir Anda yang megah. Peringatan para malaikat bukan untuk menakut-nakuti Anda. Itu untuk memberdayakan Anda. Itu untuk memberikan Anda informasi yang Anda butuhkan untuk membuat pilihan yang bijaksana. Dan sekarang Anda memiliki informasi itu. Sekarang Anda memiliki alat. C.